Halo, assalamualaikum. Ini ya STE mau edukasi CPU printer yang PCB-nya double layer import. CPU ini bisa digunakan untuk pompa AC ataupun DC. Ya, bila mau dipakai DC bisa diterapkan langsung power aki dari ampere. Aki motor misalkan ya 3 ampere sampai 100 ampere aki yang besar. CPU ini juga bisa digunakan untuk pompa AC ya, pompa AC yang mana bila digunakan untuk pompa AC itu harus menggunakan power supply untuk CPU mandiri ya. CPU ini juga support dengan multi display. Multi display artinya support display LCD 886 dan support display 7 segmen warna merah, hijau, putih ataupun biru ya. Ini kebetulan menggunakan daya untuk LCD displaynya. Daya display ini untuk BL nya atau backlight nya menggunakan sekitar 7 volt. Jadi voltase untuk display ini nanti sebesar 7 volt ya. Sedangkan bila mana dipergunakan untuk display 7 segmen ya, display 7 segmen itu kemampuan voltasenya maksimal cuma sekitar 6,2 ya. Jadi bila mana akan digunakan untuk display segmen atau LCD itu ada pengaturan di train port anjut ini untuk menurunkan atau menaikkan tegangan voltase untuk display ya. Bila mana misalkan habis dipakai untuk LCD 886 tapi terus diganti dengan segmen dan langsung dicolok, itu sangat beresiko IC display yang untuk segmen itu rusak atau mati ya, karena voltase display segmen itu cuma IC-nya sendiri kan rekomendasi dari pabrik itu cuma data setnya itu cuma 5 volt ya. Kita coba praktek fungsi dan kegunaannya. Kebetulan ini di request untuk user yang complete plus printernya ya. Saya pasang dulu untuk printer, soket printernya, tinggal nyolok. Ini printer menggunakan 3 kabel. Kabel merah ini untuk voltase printer, hitamnya untuk negatif, kuningnya ini untuk data printer ya. Jadi simple sekali. Dan ini bila mana dipergunakan untuk double CPU, misalkan CPU 2, 3 ya dalam satu box dan printernya satu, itu juga bisa. Cuma pengertiannya voltasenya tetap salah satu dari CPU dan kabel datanya ngambil dari data masing-masing printer. Tapi dengan ketentuan itu bila untuk pompa DC ya, untuk pompa DC, karena otomatis negatifnya keseluruhan CPU itu gabung jadi satu, jadi tidak perlu menggunakan data kalau pakai CPU lain. Misalkan ini contoh CPU yang misalkan ya, ini CPU printer yang lainnya itu cuma ngambil kalau emang datanya voltasenya DC ya, terus menggunakan aki atau adaptor satu, otomatis kan negatifnya itu saling terhubung ya. Jadi makanya menggunakan, misalkan ini support printer juga, jadi kabel kuning ini di jumper, disambung, yang satu ke sini, cuma kabel datanya aja printer, negatifnya tidak perlu bila mana dia udah menggunakan power DC, power pompanya DC gitu ya.
Beda dengan menggunakan misalkan menggunakan power AC, karena kalau menggunakan power AC kan otomatis mandiri dia, adaptornya di sini dan adaptor ini dari adaptor ya, termasuk ini mandiri. Jadi otomatis kalau menggunakan printer satu dan CPU satu atau 2 atau 3, itu otomatis dari printer lainnya itu harus minta data dan negatif ya, data dan negatif gitu. Misalkan ini datanya ke sini, negatif pun harus disambung ke sini, terus yang ketiga pun sama begitu gitu ya, seterusnya. Karena apa? Karena powernya kalau untuk PLN memang terpisah dia untuk powernya, nggak gabung, jadi harus mandiri dibuatin negatif minimal, karena data pada dasarnya tetap dia butuh negatif ya, biarpun ini cuma 3, karena ini untuk satu nozzle jadi ya tetap cuma simpel begini. Kita coba praktek nyalakan ya, kita menggunakan LCD dulu, display LCD. Ini printer, ini saya kasih power supply-nya dari yang biasa dibuat untuk AC ya, begini, nyala ya, printernya pun nyala dengan indikator kedip-kedip LED-nya itu posisi standby. Kita coba perintah ke sistem, coba ya, P1 itu dasarnya 5000, kita tekan enter, kita coba loading ya. Saya kalau loading pakai pinset, itu saya loading coba sampai 5000 ya. Kalau sampai 5000 loadingnya itu tidak perlu menekan C atau cancel, karena otomatis sudah di cancel dengan kontrolernya sendiri gitu ya. Kita tinggal pencet print. Nah ini saya tekan, kalau tadi di perintahnya 5000 juga tetap nggak mau dah gitu ya. Coba saya tekan print, nah dia otomatis langsung nge-print gitu ya, dan nominal yang ditunjukkan pun sama ya, 5000 liternya, karena harganya 10.000 0,50 ya, harga per liter 10.000, nama Pertalite. CPU ini support edit nama, support jam, tanggal, tahun, dan edit nama itu nanti yang ngedit penginstal sendiri ya, supaya pintar ya. Jadi nggak saya editkan dari sini, termasuk tanggalnya ya, harus dirubah sendiri oleh penginstal. Terus intinya ini kalau untuk pompa AC ya model powernya begini, ini dari adaptor sebenarnya. Adaptor ini 12 volt 3 ampere ya, otomatis PLN ke sini, pompa AC-nya ke sini. Kalau untuk pompa AC itu tidak perlu takut khawatir masang ke bolak-balik ya, kalau PLN ya. Jadi apa namanya, kalau PLN itu mau positifnya sini negatifnya sini nggak masalah, pompanya pun sama gitu. Beda dengan kalau digunakan untuk DC ya. Jadi kalau untuk DC CPU ini gimana cara menerapkannya ya, jadi nanti ada bawaan saya kabel aja putus ya, kabel jack ini putus, disambungkan ke sini, disambungkan ke power pompa ya, nebeng jadi CPU nya gitu. Tapi sebenarnya ini untuk power supply, kalau untuk DC dari aki misalkan 12 volt ya, ini negatifnya, ini positifnya, pompanya ini positif DC, negatif DC gitu ya. Jadi tidak boleh terbalik kalau untuk DC, cuma itu aja. Jadi CPU nya itu nebeng, saya bawa dalam paket, saya bawain kabel soket ini buntung ya, untuk dijamperkan ke sini, negatif positifnya jangan kebalik. Jadi ada indikator apa namanya, ada penandanya juga, kabel soket ini warnanya merah sama hitam, nanti berarti yang merah itu sebelah kiri untuk power pompa, yang merah untuk kanan gitu ya. Terus saya bilang tadi ini CPU support apa namanya, display segmen ya, saya coba ke segmen ya. LCD nya saya cabut, ini segmen ya, ini segmen, display segmen, tapi tidak langsung nyala dia. Ini kalau saya, karena untuk percobaan dan ini di tempat saya menggunakan IC yang kualitas bagus, biarpun 7 volt ya, itu display nggak apa-apa gitu. Itu kan voltnya, voltasenya menunjukkan 7 volt ya,
7 volt itu sangat berpotensi merusak IC display kalau untuk display segmen ya. Saya masuk ke kode programnya ya, karena untuk berpindah ke display lain atau dari display LCD ke segmen itu harus ada kode yang harus dirubah ya. Saya tekan 2002, saya tekan enter ya. Ini ada pilihan edit display ya. Ini yang nyala sekarang 1, karena di 1 LCD tadi kan bekas nyala di 1. LCD 2 itu saya nggak pernah input LCD nya, tapi support juga dengan LCD 886 yang versi 2 gitu. Itu LCD ini saya sebut versi 1. 3 itu 7 segmen, 7S ya, artinya 7 segmen ya. Saya tekan 3, otomatis segmen nyala gitu. Ini pun kalau saya colokkan kembali ke LCD, jelas LCD ngacak, tidak normal gitu. Jadi ada kodenya juga. Ini saya coba dulu ya. Saya coba menggunakan LCD lagi. Nah, dia ngacak. Untuk menormalkan itu saya harus tekan 2002 lagi. Lalu saya tekan 1. Normal ya. Tapi karena tadi kita pengen nyoba display LCD display segmen ya, kita masuk dulu ke segmen dan kita nyalakan software segmennya ya. Kita tekan 3 berarti ya. Oke ya. Kita coba beli berdasarkan full tank, ngacak ya. Nah, pompa udah nyala, artinya cetek itu nyala, karena cetek itu kan bunyi saklar sebenarnya. Saklarnya menggunakan relay. Relay ini kemampuannya sampai 30 ampere pompa ya. Jadi saya loadingkan, udah saya perintah tadi ya. Ini karena full tank, saya loading sampai berapapun dia nggak bakalan berhenti gitu ya. Saya berhenti aja sendiri di nominal yang ngacak, nggak apa-apa. Ini berhenti di nominal rupiah itu 2.400. Kalau begini harus tekan C atau cancel, keluar dulu intinya. Nah, baru ngeprint. Dan sama ya, nominal yang dikeluarkan 2.400, liternya 0,23, harganya 10.000. Ya, saya pengertiannya cuma itu aja sih fungsinya secara teori ya. Jadi ini untuk sensor positif, kabel sensor positif, ini untuk negatif, ini untuk sinyal kuning biasanya. Jadi ini bila kabel sensor ya, ini merah, kuning, hitam ya. Ini bila digunakan switch sensor ya, switch sensor. Kalau menggunakan switch sensor, ini intinya yang difungsikan gitu. Jadi switch sensor itu fungsinya kan tanpa menekan tombol itu dia nyala itu langsung berdasarkan full tank. Tapi ya, ini kalau saya lepas, ini kan switch nozzle, ini switch nozzle, saya lepas dia mati, otomatis mati ya. Begitu cara kerjanya. Jadi sistem CPU ini sudah support automatic switch. Bila tidak dipasang switch pun bekerja, dipasang switch pun nggak ada perubahan kode atau merubah settingan atau merubah jumper, nggak ada gitu. Jadi emang CPU dari Surya Teknik itu dikenal simple ya. Saya rasa cukup itu aja ya. Jadi pengertiannya pin-pin udah saya sebut tadi ya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum.